Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam budaya, nama kebajikan. Salam sehat, salam tangguh untuk Indonesia maju. Horas Mbak Yasi. Horas Oke, hari ini saya didampingin host yang luar biasa sekali. Imut-imut ini ya, dari Korea ini kayaknya. Baik, Mbak Yasi, kita awali dengan pertama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti webinar yang ke-14 ini di pendidikan.id dengan tajuk apa Mbak Dewi, Mbak Yosi? Pengalaman sukses para guru melaksanakan pembelajaran harian dan asesmen yang hemat kuota internet selama PJJ. Dalam keadaan sehat walafiat, itulah harapan kita. Dan kita tahu bahwa pagi ini sudah sekitar 800 yang sudah masuk dalam webinar kita hari ini. Luar biasa sekali ya. Sudah 1.300. Oh, Pak, sudah 1.300. Iya. Luar biasa sekali. Ini berkat narasumbernya yang luar biasa ya. Iya, betul sekali. Baik, kita sapa dulu Mbak Yasi, siapa saja narasumber kita pagi ini. Silakan Mbak Yasi. Bu Alif Hanifah MPD MSI, juara 2 guru berprestasi tingkat nasional 2018. Bu Alif Hanifah ini sosoknya seperti apa? Ibu Alif Hanifah ini merupakan salah satu guru teladan. Beliau dinobatkan menjadi guru teladan tingkat nasional pada tahun 2018. Sebagai juara 2 ya. Oh iya, sebagai juara 2. Okay. Pada kesempatan hari ini beliau akan berbagi dengan kita semua, sharing ya betul tentang strategi memanfaatkan asesmen untuk mengontrol para siswa-siswinya tetap fokus dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar walaupun tanpa tatap muka, Pak. Betul. Dan juga BCC ini ya. Iya, dan juga menghemat kuota internet bagi siswa dan guru sendiri tanpa meminimalkan penggunaan video conference agar lebih hemat. Lebih hemat itu. Orang tua juga nggak mengeluh ya gitu ya. Iya. Oke, dipersilakan Bu Alif Hanifah. Waktunya? Untuk Bu Alif Hanifah juga kita beri waktu 30 menit ke depan. Silakan Bu Alif. Silakan Ibu Alif. Baik, terima kasih Pak Ton dan Mbak Yesi, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Husnul, Ibu Dewi, Pak Budi, dan tim PID. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sudah sampai webinar sesi ke-14. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah memasuki kurang lebih mulai bulan Maret ini ya sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, tidak terasa kita melaksanakan pembelajaran ini dengan daring ya. Pada kesempatan kali ini setelah dilaksanakan PJJ kurang lebih 6 bulan, apa yang sudah kita laksanakan, itu kita coba sharing bersama. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini yang sudah terlaksana ya. Masa pandemi COVID-19 ini memaksa segera untuk mewujudkan di era industri 4.0 ini untuk adanya percepatan atau akselerasi mau tidak mau menggunakan IT. Nah itu. Kemudian tidak saja pada bidang pendidikan, tapi semua baik ekonomi, baik itu misalnya politik dan sebagainya, semua kegiatan itu hampir semua menggunakan IT. Jadi untuk menekan penularan COVID-19. Dan pada bidang pendidikan, pandemi COVID ini juga telah mengubah model pembelajaran ya, menuntut kreativitas dan inovasi dari guru maupun banyak siswa, ya semua siswa saya kira itu terdampak dari adanya COVID-19 ini. Sehingga ada perubahan aktivitas siswa di tempat masing-masing gitu. Nah, kalau dulu pada masa sebelum COVID-19 pembelajaran dengan tatap muka gitu ya. Kemudian setelah
Maret 2020 ini semuanya serba daring. Meskipun ada beberapa tempat yang tidak memungkinkan, mungkin bisa juga laring. Nah, slogan dari Mas Menteri bahwa Merdeka Belajar ini seharusnya membuka kesempatan bagi guru, mendukung guru untuk berinovasi strategi metode pembelajaran selama pandemi ini, ya, menggunakan pembelajaran dari rumah. Nah, diharapkan memang dengan adanya Merdeka Belajar, keleluasan mendesain model belajar ini harusnya itu tidak membebani, ya, baik itu guru juga terimbas, saya kira, internet yang menyediakan kuota dan sebagainya, mempersiapkan materi, mempersiapkan asesmen dan sebagainya. Ini seharusnya tidak membebani, ya, tidak saja guru, juga siswa dan juga orang tua siswa, saya kira. Nah, bagaimana supaya pembelajaran ini tetap terlaksana dengan baik, kemerdekaan belajar tetap harus tetap berjalan, di mana kita harus tetap mewujudkan pendidikan yang pentingnya adalah mengembirakan. Bapak Ibu, yang pernah saya tanya gitu, ya, baik secara online ataupun secara mungkin pernah ketemu atau tatap muka, ketika saya tanya, siswa itu mengatakan bahwa enak tatap muka, Bu, daripada daring, gitu, ya. Kenapa? Boring mereka. Mereka boring, harus di rumah terus, tidak ketemu temannya, gitu. Nah, bagaimana melaksanakan kemerdekaan belajar ini, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, juga pendidikan karakter ini juga terimplementasi dan juga harus mengembirakan, saya kira. Nah, model pembelajaran yang di masa depan, saya kira harus memanfaatkan IT, ya, pemanfaatan IT, kemudian menggunakan big data dan menggunakan internet, ya, Internet of Things. Bapak Ibu, terdapat beberapa komponen, setidaknya ada 3 komponen penting untuk menunjang pembelajaran jarak jauh dengan lancar dan memanfaatkan teknologi IT. Yang pertama adalah perangkat atau device. Jadi di sini ada gawai, ya, mungkin ada laptop atau komputer PC. Ini tentunya harus ada, gitu, ya. Kemudian selain perangkat device juga ada kuota internet. Jadi internet ini kalau pembelajaran daring ini pasti harus tersedia. Selain itu yang ketiga adalah penyimpanan. Ini ya, kalau siswa mengumpulkan tugas atau guru membuat asesmen dan menjadi bank soal, itu saya kira juga butuh penyimpanan atau storage yang cukup. Apabila salah satu dari 3 komponen ini tidak tersedia, misalnya perangkatnya atau kuota internet, meskipun punya gawai, meskipun punya laptop, tetapi internetnya tidak ada, ya ini pembelajaran PJJ juga tidak bisa terlaksana, gitu. Nah, pembelajaran dari rumah ini terdapat tantangan bagi siswa, bagi anak-anak Indonesia, dan juga tentunya keterkaitannya bagi guru, tidak bisa terlepas, ya. Yang pertama, tantangan yang harus dihadapi itu adanya keterbatasan akses internet dan teknologi. Di beberapa daerah, kita tahu di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke luas sekali, ya. Ini internetnya di beberapa daerah itu masih belum memadai. Ini juga menjadi kendala. Kemudian yang kedua, tempat belajar. Karena harus belajar dari rumah, di rumah itu ruang belajarnya mungkin tidak ideal, sehingga siswa ini merasa bosan, merasa jenuh, ya, boring, harus di rumah terus 24 jam, pembelajaran juga di rumah, yang biasanya mereka
ketemu temannya, ada suasana baru di sekolah, bisa berbincang-bincang, bisa guyon dan sebagainya dengan teman, interaksi guru dengan siswa dan sebagainya. Sekarang mereka harus menghadapi gawainya, menghadapi laptopnya atau PC-nya seorang diri gitu. Dan juga mungkin orang tua yang mendampingi, dan setiap hari harus seperti itu berjalan. Saya kira ini juga berpengaruh ya, tantangan juga bagi anak-anak siswa kita. Dengan adanya tantangan 1 dan 2 itu, sehingga siswa itu merasa sulit untuk fokus, ya, untuk konsentrasi itu karena boring ya, waduh, jadi pembelajarannya gini-gini aja, bosen dan sebagainya. Nah, kalau dulu adanya interaksi, adanya kehadiran dan keterlibatan siswa di kelas, bagaimana kita sekarang mencoba menghadirkan keterlibatan, kehadiran siswa tidak ketemu di kelas, ya. Kita mencoba berinteraksi tetapi melalui aplikasi yang hemat internet, gitu. Interaksi guru dan siswa ini ada beberapa yang bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah video conference. Dengan adanya video conference ini kita kelihatan wajah siswa, kita bisa tanya jawab, bisa komunikasi secara langsung. Tetapi menggunakan video conference ini membutuhkan koneksi internet dan kuota internet yang tidak sedikit ya. Saya kira tidak selalu dalam proses pembelajaran kita menggunakan video conference karena biaya kurang lebih ya 1 jam atau mungkin 1 tatap muka kita pembelajaran itu kurang lebih 20 atau 25.000 biaya internet yang harus dikeluarkan. Bagaimana jika misalnya satu guru menggunakan video conference, guru yang lain 1 hari, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Saya kira kita juga harus bijak sebagai pelaksana pendidikan, guru memodifikasi menggunakan metode strategi yang juga tidak terlalu memberatkan. Memberatkan bagi guru juga, memberatkan bagi siswa dan juga orang tua siswa. Alternatif yang ringan yang sudah tidak asing bagi siswa dan sudah kita gunakan sehari-hari ya, saya kira ini adalah Messenger, WA, WhatsApp. Ini dapat menjadi alternatif ya, coba untuk diterapkan pada proses pembelajaran, mulai dari pertemuan awal kita interaksi dengan siswa. Nah, sekarang pembelajaran dimulai, mengingatkan kehadiran siswa ya, karena Messenger ini menggunakan kuota yang ringan dan jenis pesan teksnya itu tulisan, boleh bisa juga gambar seperlunya gitu. Saya kira seperti itu sehingga komunikasinya ini ringan dan juga internet yang dibutuhkan juga tidak terlalu berat. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tanpa tatap muka, pembelajaran jarak jauh ini bisa menerapkan strategi model pembelajaran blended learning atau hybrid learning, di mana juga aktif ya, jadi siswa aktif, jadi student center ya, atau juga bisa menggunakan Bapak Pretas ini yang sudah pernah saya laksanakan, saya kembangkan, mengingatkan pada webinar yang lalu juga, di mana Bapak Ibu guru yang pasti sebelum membuat pembelajaran itu pasti membuat rencana pembelajaran atau RPP, ada 3 komponen yang harus ada. Sekarang RPP-nya disederhanakan menjadi 1 lembar saja. Yang pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, ini misalnya saya pakai Bapak Pretas, ini salam pembukaan ya. Kita menggunakan grup WA untuk mengecek kehadiran siswa, kemudian memberitahu metode pembelajaran, KD-nya apa, indikator yang harus dikuasai apa, dan
keterkaitan antara indikator sampai dengan akhir pembelajaran itu instrumen yang akan dipakai nanti seperti apa. Sehingga diharapkan siswa itu terlibat terus selama proses pembelajaran pada saat jam pelajaran kita. Jadi bukan hanya mereka masuk kemudian melakukan aktivitas lain, tiduran, kemudian sibuk dengan yang lain, atau jalan-jalan misalnya pada saat jam pembelajaran kita bisa memantau interaksi siswa itu sehingga tetap ada komunikasi supaya tadi itu ya siswa tidak terlalu boring, gini-gini terus gitu pembelajarannya. Berikutnya Bapak Pretas ini yang pertama adalah baca materi. Jadi kita bisa memberikan literasi ya, membaca. Saya kira ini juga program dari pemerintah tetap kita terapkan meskipun PJJ. Literasi materi yang akan dibahas itu sumber-sumber belajarnya itu menjadi referensi siswa. Kita bisa mengetengahkan dari WA juga ataupun dari video pembelajaran. Ini juga bisa diunduh dari Kipin saya kira, dan banyak video-video pembelajaran yang sudah tersedia di sana. Juga buku-buku yang digital, buku digital. Kemudian siswa kita beri waktu untuk membaca dan mengintisari dari materi itu. Alur berpikirnya bagaimana? Jadi berpusat pada siswa, tidak pada guru. Misalnya bisa kita tugaskan juga mereka coba buat peta konsep sederhana dari materi yang kalian baca. Buat mind map. Saya kira ini juga berproses ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, sehingga mereka akan terbiasa. Ada tuntutan untuk belajar, ada tuntutan untuk membuat produk. Ya saya kira produk alur berpikir, mind map dan peta konsep itu. Nah setelah itu kita bisa melakukan tanya jawab. Nah tanya jawab di sini adalah untuk juga membangun pendidikan karakter. Saya kira bagaimana aturan tata tertibnya gitu ya. Setelah dijelaskan secara singkat sumber yang diinformasikan, siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi apa yang belum jelas gitu. Kemudian ini bisa melalui grup WA. Saya kira ini untuk menyiasati PJJ dengan hemat internet gitu. Nah, di akhir materi tanya jawab ini untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami indikator yang sudah diberikan, konsep-konsep tadi yang sudah dibicarakan, adakah salah konsep misalnya, atau adakah yang belum menguasai. Nah ini di akhir materi kita bisa menerapkan evaluasi atau post-test. Jadi ini langkah-langkah untuk Bapak Pretas. Bapak Ibu bisa menggunakan model atau strategi pembelajaran yang lain dalam menyusun RPP. Nah, evaluasi atau post-test ini berupa asesmen ya atau pertanyaan-pertanyaan, bisa pilihan ganda, bisa juga subjektif ataupun tugas yang dikumpulkan sebagai review. Ibu ini penting karena apa? Tujuan pembelajaran materi tanya jawab dan evaluasi ini adalah satu garis sehingga kurikulum KTSP ini kan untuk ketuntasan materi dan konsep ya. Kita mengetahui bagaimana siswa itu sudah tuntas atau belum ya dari evaluasi atau asesmen ini. Kalau ada siswa yang salah konsep misalnya, banyak siswa yang di bawah KKM misalnya, kita bisa mengevaluasi kembali belajar kekurangan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, pembelajaran jarak jauh menggunakan IT Smart ini kalau menggunakan telekonferensi tadi tentunya kuotanya membutuhkan banyak, jadi bisa menggunakan WhatsApp ya. Sumber materi bisa kita anak-anak membuka Facebook ya misalnya. Facebook sebelum pembelajaran atau membaca dulu atau download di Kipin ya, sekali download tetapi bisa dibuka berkali-kali
atau dari Dropbox kita, jadi storage kita simpan materi-materi pembelajaran, dan juga bisa dari email tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Husnul ya, mengumpulkan, kita juga men-share, bisa dari email. Nah, tanya jawab ini dengan WhatsApp dan evaluasi atau post-test kita tetap komunikasi dengan anak-anak melalui WhatsApp dan menggunakan PTO. Ya, banyak kelebihan dari PTO ini yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Setelah asesmen diterapkan, ini tidak lama ya, kita bisa hanya 5 menit saja. Di 5 menit terakhir itu kita bisa men-share hasil asesmen ke siswa gitu. Nah, memasuki asesmen atau penilaian ini sebagai media kontrol saat PJJ, jadi keberhasilan apa yang sudah dibicarakan itu adalah terlihat dari proses asesmen dengan menerapkan Merdeka Belajar ini untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh ya, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dan bagaimana pembelajaran itu bisa berinteraksi dan menyenangkan. Ini saya kira anak-anak butuh interaksi dan menyenangkan itu pada saat-saat ini. Banyak anak yang sudah boring, banyak anak yang sudah bosan, ya gini-gini terus pembelajarannya gitu ya, sehingga untuk disuruh menyerahkan tugas sebentar sehingga numpuk tugas-tugas mereka itu gitu. Ini dibutuhkan kreativitas dan inovasi Bapak Ibu guru semua. Nah, assessment learning ini ada 3 macam assessment ya, kita kenal assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Di mana assessment of learning akan setelah proses pembelajaran, Ibu, misalnya ujian nasional, kemudian ujian sekolah ya, atau nilai sumatif, ulangan harian setelah 1 KD misalnya. Kemudian assessment for learning, ini pembelajaran digunakan setiap kali selesai 1 kali tatap muka gitu ya, untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Apakah konsep yang sudah diberikan itu sudah diterima oleh siswa? Kalau belum, kenapa? Nilainya kok banyak yang nggak tuntas? Nah, kalau nggak tuntas, mana yang perlu diperbaiki? Mungkin penyampaiannya, mungkin materinya terlalu sulit atau belum tersampaikan oleh siswa, atau ada salah miskonsepsi misalnya seperti itu. Selanjutnya akan kita perbaiki untuk memantau kemajuan dan menentukan penilaian untuk proses belajar siswa berikutnya. Assessment as learning ini membuka kesempatan kepada siswa untuk menilai dirinya sendiri, self-assessment, seberapa kemajuannya, penguasaannya, konsep yang sudah dipelajari itu nilai saya berapa? Apakah sudah di bawah, apakah sudah di atas KKM atau masih di bawah KKM? Nah, dia juga bisa melihat nilai dari siswa yang lain. Loh, teman saya sudah tuntas, kenapa saya enggak? Ya, ini merupakan motivasi juga untuk siswa itu lebih serius lagi, lebih rajin lagi, termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi menggunakan asesmen PTO untuk kontrol saat PJJ ini merupakan satu hal yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Supportnya ini ada beberapa pilihan yang multiple choice, ada juga essay, dan kita bisa menugaskan di akhir pembelajaran dengan bentuk PDF ya. Berbagai metode assessment bisa kita berikan kepada siswa menyesuaikan dari karakteristik materi tentunya. Nah, asesmen memakai PTO ini adalah simple. Kenapa? Karena dapat diakses melalui gawai yang terhubung dengan internet tentunya, bisa dari PC, dari smartphone ataupun tablet, tidak kaku ya, dari semua komponen bisa. Keamanannya menggunakan PTO ini, sistem acak untuk menghindari siswa mengerjakan soal satu dengan yang lainnya bekerja sama karena keterbatasan waktu. Misalnya waktu 60 menit ya,
dengan bekerja sama dengan temannya itu sudah mengurangi waktu. Kemudian dengan adanya acak ini juga meminimalkan kerjasama dengan siswa yang lain. Guru bisa mengatur jamnya, jadi tidak ada pertambahan waktu ketika siswa itu tidak masuk pada pembelajaran pada saat itu, kurang disiplin misalnya, lupa atau ketiduran dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pembelajaran yang akan tentunya berkembang dari satu asesmen ke pertemuan berikutnya. Dia akan lebih bisa memperbaiki diri, tentunya begitu. Nah, pembelajaran yang menyenangkan tadi kita selipkan game juga, kita langsung memberikan hasil asesmen juga diumumkan, bisa ditampilkan melalui WA Group ya dalam bentuk ranking dari tertinggi ke terendah. Tentunya ini diharapkan bisa memotivasi siswa. Wah, teman saya bisa nilainya bagus, kenapa saya enggak? Misalnya seperti itu. Wah, nilai saya sudah bagus, ini saya harus mempertahankan. Dan dengan keterbukaan seperti itu, yang belum tuntas mungkin akan malu ya, dan bisa termotivasi gitu. Selanjutnya untuk mengikuti pembelajaran lebih serius lagi dan tekun untuk menyimak. Nah, ini hasil dari asesmen menggunakan PTO ya. Durasi mengerjakan ini juga akan terlihat. Jadi berapa lama dia mengerjakan, nilainya berapa. Wah, ini 17 menit saja sudah selesai misalnya. Nilainya 100. Wah, ini hanya 12 menit, nilainya hanya 30. Wah, ini nggak serius ini anak ini. Kita berikan feedback seperti itu. Nah, dengan adanya feedback, dengan adanya perhatian satu siswa dengan gurunya, dengan interaksi seperti itu, saya kira ini menambah motivasi siswa untuk lebih perhatian, lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini demikian Bapak Ibu, mungkin aplikasi yang seperti ini dengan hemat kuota, tetapi Merdeka Belajar, kualitas pembelajaran dan pembelajaran yang menyenangkan bisa tetap kita laksanakan. Tentunya untuk meningkatkan kualitas generasi emas kita. Semoga pembelajaran di Indonesia ini semakin meningkat kualitasnya, tidak kalah dengan negara-negara lain. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Yosi ya, Bu Alif ya. Penyampaiannya jelas, kemudian runut juga ya yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan inspirasi bagi guru-guru kita, bagi para wali murid kita dan pemerhati pendidikan, bahwasanya pentingnya digital teknologi dalam dunia pendidikan, apalagi di era PJJ seperti ini. PJJ seperti ini. Mudah-mudahan ini terus dan walaupun pandemik berakhir, mudah-mudahan semua sekolah-sekolah itu sudah memulai menuju ke penggunaan digital aplikasi ini. Ya. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lebih lanjut atau bertanya-tanya dengan tim kita untuk Kitin School atau paperless test online atau PTO, Bapak Ibu dapat menghubungi WA chat kami di 0877 8889 881. Kita ulangi lagi Mbak Yesi. WA-nya, chatnya adalah nomor 0877 8889 881. Ya, oke, dicatat. Jadi, itu ya yang bisa dihubungin ya. Dan standby berapa jam? 24 jam, luar biasa sekali. Iya, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin informasi lebih lanjut tentang bagaimana Kitin School, bagaimana PTO, silakan untuk kontak kita di WA chat tersebut.